Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi gerak melingkar dengan saya, Fadila Adistiani dengan NPM 231302252. Saya Nurul Henairunisa dengan NPM 23130222068. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa planet-planet terus bergerak mengelilingi matahari tanpa henti? Atau bagaimana roda sepeda, kipas angin, dan berbagai mesin berputar dengan stabil? Di balik gerakan melingkar ini, tersembunyi konsep fisika yang menakjubkan. Bayangkan kekuatan yang mampu menjaga satelit tetap mengorbit bumi, mengendalikan lintasan roller coaster yang memacu adrenalin, atau membuat roda kendaraan berputar sempurna. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat benda terus bergerak dalam lintasan melingkar, dan kekuatan apa yang bekerja di baliknya? Mari kita selami bersama misteri gerak melingkar yang akan membuka wawasan baru tentang harmoni di alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran interaktif tentang gerak melingkar. Dalam materi ini kita akan mempelajari apa itu tentang gerak melingkar, jenis-jenis gerak melingkar, besaran-besaran yang terkait, dan lain sebagainya. Apakah ada yang tahu pengertian gerak melingkar? Nah, belum ada yang tahu ya? Kalau begitu aku kasih tahu ya gerak melingkar itu apa. Gerak melingkar adalah suatu gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Dalam gerak melingkar, arah kecepatan benda selalu berubah karena terus-menerus berbelok mengikuti lintasan lingkaran. Nah, sekarang ada yang tahu tidak ada berapa jenis gerak melingkar? Jadi, ada dua jenis gerak melingkar, yaitu gerak melingkar beraturan GMB dan gerak melingkar tidak beraturan GMTB. GMB adalah gerakan melingkar dengan kecepatan sudut konstan, GMTB adalah gerakan melingkar dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah. Tahukah kalian apa yang menyebabkan benda yang bergerak melingkar tetap berada pada lintasannya? Hal ini disebabkan gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dengan arah gaya menuju pusat lingkaran. Gaya ini sangat penting karena tanpanya benda tidak akan mampu mempertahankan lintasannya yang melingkar dan cenderung bergerak keluar akibat inersia. Misalnya, ketika kalian berputar pada sebuah wahana komedi putar, gaya sentripetal itulah yang menjaga kalian tetap mengikuti lintasan lingkaran. Apakah ada yang tahu apa saja besaran-besaran penting dalam gerak melingkar? Yuk, kita bahas bersama-sama agar lebih paham. Besaran-besaran penting dalam gerak melingkar ada beberapa dan semuanya saling berkaitan. Kecepatan sudut omega, ini adalah besarnya perubahan sudut yang ditempuh benda per satuan waktu. Kecepatan sudut dihitung dalam satuan radian per detik. Frekuensi adalah jumlah putaran yang dilakukan benda per satuan waktu, biasanya dalam satuan hertz. Periode ini adalah waktu yang diperlukan oleh benda untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Periode dan frekuensi memiliki hubungan, yaitu T sama dengan 1/F jari-jari, jarak dari pusat lingkaran ke lintasan benda yang menentukan besarannya lintasan yang harus ditempuh. Percepatan sentripetal, percepatan ini mengarah ke pusat lingkaran dan bertugas menjaga lintasan melingkar. Percepatan sentripetal dirumuskan sebagai berikut. Besaran ini sangat penting karena menunjukkan pengaruh gaya terhadap perubahan arah kecepatan benda. Kalian pasti tahu ya, ada banyak contoh gerak melingkar di sekitar kita. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya? Contoh gerak melingkar ada di berbagai aktivitas dan fenomena sehari-hari. Misalnya, gerak jarum jam yang bergerak melingkar dengan kecepatan konstan. Planet-planet di tata surya yang mengelilingi matahari juga merupakan gerak melingkar. Hanya saja dengan jari-jari yang sangat besar. Selain itu, roda kendaraan yang berputar juga contoh gerak melingkar yang membantu menciptakan gerak linear. Bahkan ayunan bandul yang memiliki lintasan melingkar di ujung tali adalah contoh lainnya. Keren sekali kan betapa banyaknya gerakan melingkar yang terjadi di sekitar kita. Ini adalah contoh dari gerak melingkar, yaitu bumi yang berputar mengelilingi matahari. Dan ini jarum jam yang berputar di lintasannya.
Nah, ada juga kipas angin yang berputar, roda sepeda yang berputar. Sekarang kita akan membahas hubungan antara kecepatan sudut, kecepatan linear, dan jari-jari lingkaran. Kecepatan linear pada graf melingkar dapat dihitung dengan rumus V sama dengan omega dikali S, di mana V adalah kecepatan linear, omega adalah kecepatan sudut, dan R adalah jari-jari lintasan. Hal ini berarti semakin besar jari-jari lingkaran, semakin besar kecepatan linear yang dihasilkan pada kecepatan sudut yang sama. Misalnya, roda sepeda besar akan memiliki kecepatan linear yang lebih tinggi dibandingkan roda kecil pada putaran yang sama. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Bayangkan kalian sedang memutar sebuah benda yang diikat pada tali sepanjang 1 meter. Jika benda tersebut berputar dengan kecepatan sudut 2 derajat per sekon, maka kita dapat menghitung kecepatan linearnya dengan rumus V sama dengan omega kali R, V sama dengan 2 rad per S kali 1 M sama dengan 2M per S. Sekarang, jika tali tersebut dipendekkan menjadi 0,5 meter tanpa mengubah kecepatan sudutnya, maka kecepatan linear akan menjadi V sama dengan 2 rad per S kali 0,5 M sama dengan 1 M per S. Kecepatan linear berkurang karena jari-jari mengecil. Nah, bagaimana jika kita meningkatkan kecepatan sudutnya? Pasti nilai kecepatan linear akan semakin besar. Graf melingkar beraturan juga memiliki percepatan sentripetal yang sangat penting. Percepatan ini bekerja untuk menjaga benda agar tetap pada lintasan melingkarnya. Percepatan sentripetal dapat dihitung dengan 2 rumus berikut. Percepatan ini selalu mengarah ke pusat lingkaran dan bergantung pada kecepatan linear V, kecepatan sudut omega, serta jari-jari lintasan R. Misalnya, jika sebuah kendaraan berbelok di jalan melengkung, percepatan sentripetal itulah yang menjaga kendaraan tetap berada pada lintasannya. Nah, kesimpulan dari materi gerak melingkar yaitu gerak melingkar memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang membantu mempermudah aktivitas manusia. Satelit yang mengorbitkan bumi adalah salah satu contoh penerapan gerak melingkar. Satelit tetap berada di lintasan orbitnya karena adanya gaya sentripetal yang berasal dari gravitasi bumi. Roda kendaraan berputar dengan gerakan melingkar untuk menghasilkan gerak linear pada kendaraan. Kincir angin berputar melingkar untuk mengubah energi angin menjadi energi mekanik atau listrik. Gangsing adalah contoh sederhana gerak melingkar yang sering dimainkan sebagai permainan tradisional. Selain itu, ada juga contoh lain seperti mesin sentrifug yang digunakan di laboratorium. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga teman-teman lebih memahami apa itu gerak melingkar, besar-besarannya, jenis-jenisnya, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.